ARMY diserang fansite di konser BTS Permission to Dance on Stage LA. Selama akhir pekan, BTS mengadakan dua konser pertama mereka yang terjual habis, Permission to Dance on Stage di SoFi Stadium di Los Angeles, California. Bagi sebagian besar, 70.000 lebih ARMY yang hadir merupakan mimpi yang menjadi kenyataan untuk akhirnya melihat BTS tampil live setelah 2 tahun. Bagi yang lain, ini bukan mimpi buruk. Saat mencoba menikmati pertunjukan, banyak ARMY bertemu dengan Saseng dan situs penggemar. Alih-alih menikmati pertunjukan, fotografer fansite berhasil menyelinap dengan kamera profesional dengan lensa untuk memotret konser. ARMY bernama Ashley mengungkapkan pengalaman mengerikan dengan seorang fotografer fansite. Selama konser, dia berbagi di Instagram Stories apa yang terjadi padanya saat itu. Kemudian dia memposting utas di Twitter yang merinci pengalamannya. Itu dimulai ketika seorang fotografer fansite masuk ke bagian VIP. Sambil duduk di sana, mereka terus memukuli dia dan orang lain di kepala dengan kamera saat mereka berusaha untuk mendapatkan bidikan yang sempurna. Dia menulis, "Hari ini di BTS Permission to Dance on Stage BTS, seorang gadis di sebelah saya dan saya disergap dengan kasar oleh sebuah situs penggemar. Dia terus menempelkan kamera besarnya di sebelah kami dan memukul kepala kami dengan itu. Mereka mengatakan di tempat duduk kami, tidak peduli ketika kami terus menyuruh mereka untuk mendapatkan kursi kami, dia kemudian mendorong saya dengan keras." Itu hanya menjadi lebih buruk. Fotografer fansite terus-menerus menyerang Ashley dan akhirnya dia bahkan didorong ke bawah, mengakibatkan dia terbentur kursinya sendiri. Saya merasa seperti diserang secara fisik olehnya ketika dia mendorong saya ke bawah. Saya juga mengekspos wajahnya karena kemungkinan besar dia akan datang ke konser besok, dan kalau kamu melihatnya, laporkan saja. Dia kemungkinan besar akan melakukan ini pada seseorang besok dan itu sangat tidak sopan. Ashley berusaha memanggil keamanan, sayangnya saat itu fotografer fansite memutuskan untuk kabur. "Halo semuanya, wow, saya tidak menyangka ini akan meledak, tapi sesuatu yang ingin saya klarifikasi adalah ketika dia menyadari bahwa kami akan memanggil keamanan, saat itulah dia mendorong saya ke bawah mencoba melarikan diri. Meski begitu, dia seharusnya tidak berada di bagian VIP, dia tidak punya tiket VIP," tulis Ashley dalam tweetnya. Dia menambahkan bahwa ada juga fansite kedua yang menyerang. Mereka berdua menyelinap masuk ke bagian VIP mengambil tempat duduk orang lain. "Saya juga ingin menyebutkan gadis yang menatapnya dengan tas jinjing adalah temannya. Saya tidak yakin apakah dia seorang fansite, tapi dia juga mencuri kursi penggemar lain karena kamu dapat melihat dia berdiri di kursi orang lain. Jadi sebenarnya ada dua gadis di sana." Ashley mengonfirmasi bahwa selain dari situs penggemar lainnya, yang lain di bagian itu semuanya adalah korban seperti dirinya. "Juga, saya bukan satu-satunya yang tidak dihormati oleh mereka. Gadis dan pria di sebelah saya diperlakukan dengan cara yang sama. Mereka benar-benar mitra kursi yang luar biasa dan sama sekali tidak pantas mendapatkan rasa tidak hormat," tulis Ashley. Dia juga memposting di TikTok untuk terus meningkatkan kesadaran tentang masalah ini. Ashley berpikir para fotografer fansite akan terus melakukan aktivitas ini karena masih banyak konser yang tersisa. Kalau kamu penasaran apakah dia jujur atau tidak tentang ceritanya, pengguna lain di TikTok, Angel, berkomentar untuk mengkonfirmasi semuanya. Seperti Ashley, Angel ingat tidak hanya menyaksikan acara tersebut tapi juga berusaha untuk meminta keamanan. Dia mendukung apa yang dikatakan sebelumnya, mengungkapkan kurangnya perhatian oleh keamanan. Ternyata ada sekitar 20 orang berbeda yang semuanya berusaha mendapatkan perhatian keamanan, tapi tidak ada bantuan yang diberikan. Yang lain juga berkomentar membenarkan seluruh kejadian. Banyak yang menyaksikan keributan itu dari jauh, tapi meskipun ARMY lain mengakui ada masalah yang tidak diragukan lagi terjadi, keamanan gagal untuk mengambil tindakan. Jadi, para fotografer fansite bisa terus kabur malam itu. Setelah Ashley membagikan ceritanya, ARMY lain juga berusaha meningkatkan kesadaran. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana fotografer fansite bisa lolos dari semua ini. Dengan menulis, @SoFi Stadium, bagaimana mereka menghapus keamanan dengan kamera itu, dengan tas tembus pandang mereka, bagaimana mereka menyelundupkan peralatan sebesar itu yang bisa berupa apa saja. BTW, bagaimana ini bisa terjadi kemarin dan hari ini? Orang-orang ini masuk daftar hitam karena suatu alasan, tulis netizen.
Menurut situs web Sophie Stadium berhubungan dengan konser BTS, perangkat tertentu dilarang. Ini termasuk semua perangkat perekaman video selain ponsel. Tentu saja lensa kelas profesional, terutama yang lebih panjang dari 6 inch, tidak diperbolehkan. Tapi demikian, situs penggemar melanggar aturan ini. Jelas, fotografer fansite telah berhasil masuk meskipun ada aturan yang melarang mereka, dan banyak yang lolos saat tertangkap. Tapi beberapa telah dilaporkan, ditangkap, dan diusir. Beberapa situs penggemar bahkan mengaku telah ditangkap dan meminta orang lain untuk tidak melaporkannya. Ashley bukan satu-satunya ARMY di Permission to Dance on Stage yang punya pengalaman negatif dengan fotografer fansite. Yang lain sebelumnya telah berbicara tapi diganggu begitu banyak oleh penguntit situs penggemar sehingga mereka harus menghapus posting mereka dan memprivate akun mereka. Banyak ARMY telah berbagi pengalaman negatif mereka di konser Permission to Dance on Stage sebagai akibat dari Sophie Stadium, terutama karena staff dan keamanan. Konser tersebut bahkan sempat tertunda karena masalah tersebut. Mendesak ARMY untuk tetap bersatu dan tetap aman, fakta bahwa Sophie tidak memindai dan memeriksa hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Full-length album keempat BTS masuk kembali ke chart Billboard setelah gelar konser offline pertama dalam 2 tahun. Sebuah album dari grup idola K-pop, BTS, yang saat ini mengadakan konser offline di LA untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, telah kembali memasuki tangga lagu Billboard. Menurut grafik yang dirilis oleh Billboard Amerika Serikat pada 30 November, terungkap bahwa album penuh keempat BTS Map of the Soul 7 telah masuk kembali ke tangga lagu Billboard 200 di nomor 187. Bagian Billboard 200 memberi peringkat album paling populer dengan menambahkan jumlah streaming dan unduhan digital ke penjualan album tradisi dan album fisik. Sepertinya minat terhadap album tersebut kembali tumbuh di tengah panasnya konser BTS Permission to Dance on Stage LA. Album ini dirilis pada Februari tahun lalu, dan menurut data MRC, album tersebut terjual 646.000 eksemplar di Amerika Serikat tahun lalu sebagai album fisik saja. Album ini juga menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 segera setelah dirilis dan mencatat rekor untuk bertahan di tangga lagu selama 80 minggu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.